Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengkonfigurasi switch pada jaringan. Nah, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, pengetahuan yang diperlukan dalam menentukan spesifikasi switch. Nah, yang pertama, cara menyesuaikan kapasitas jaringan berdasarkan dokumentasi kebutuhan bisnis saat ini. Kapasitas jaringan adalah rasio jaringan yang disediakan dengan jumlah pelanggannya. Jika rasio jaringan dengan pengguna internet, jumlah pelanggannya. Pengguna internet, service provider atau ISP tinggi maka akan mempengaruhi kecepatan akses. Menyesuaikan kapasitas jaringan tidak terlepas dari manajemen kapasitas teknologi informasi. Nah, selanjutnya ada manajemen kapasitas layanan teknologi informasi meliputi. Nah, yang pertama, proses-proses untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berubah secara tepat waktu dan tepat anggaran. Dan yang kedua, ada faktor-faktor yang dipertimbangkan seperti biaya, kapasitas, persediaan, dan permintaan. Nah, ruang lingkup manajemen kapasitas sebagai berikut. Yang pertama, semua hardware seperti PC, mainframe, file server, dan lain-lain. Yang kedua, ada semua perlengkapan jaringan seperti LAN, WAN, bridge, router. Dan yang ketiga, ada semua peripheral seperti strobe, printer, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ada semua software seperti OS, software jaringan, sistem yang dikembangkan sendiri maupun paket. Dan yang terakhir ada sumber daya manusia. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia bisa menyebabkan delay atau response time. Nah, cara menetapkan tipe dan jumlah switch berdasarkan kebutuhan jaringan saat ini. Switch adalah sebuah perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket untuk menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Switch juga dianggap sebagai jembatan dengan banyak port yang menggunakan alamat dari hardware untuk memproses dan mengirimkan data pada layar kedua dari model OSI. Nah, switch dalam sebuah jaringan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama, fast forward atau cut route. Jenis switch ini hanya melakukan pengecekan alamat tujuan yang terletak pada header frame. Kemudian frame ini akan dilanjutkan kepada host tujuan. Yang kedua ada store and forward. Switch dengan jenis ini biasanya akan menyimpan frame untuk rentang waktu tertentu yang kemudian akan dicek terlebih dahulu oleh sistem CRC atau Cyclic Redundancy Check yang kemudian akan diteruskan menuju host yang menjadi tujuannya. Nah, switch dalam sebuah jaringan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang selanjutnya ada modified, cut route, and fragment switch. Switch jenis ini akan melakukan pemeriksaan pada 64 bit pertama dari frame. Jika ada frame yang mengalami kesalahan dikarenakan tabrakan, maka frame tersebut biasanya tidak akan diteruskan. Dan yang keempat ada adaptive switching switch. Switch ini dibentuk untuk dioperasikan pada cut-off dengan model normal. Namun jika ditemukan kesalahan yang dianggap terlalu tinggi, maka switch biasanya akan melakukan konfigurasi kembali secara otomatis yang kemudian akan dijalankan pada metode store and forward. Nah, cara memilih switch dengan fitur yang cocok sesuai kebutuhan. Yang pertama, speed atau kecepatan switch dalam meneruskan data. Yang kedua, switch dengan jenis
managed atau unmanaged. Jadi yang maksudnya managed itu bisa dikonfigurasi switch-nya, dan unmanaged itu biasanya switch yang nggak bisa di setting atau dikonfigurasi, jadi cuma bisa jadi penghubung data tersebut, Bang. Dan yang ketiga ada jenis port, dan yang keempat ada dimensi dan daya listrik. Langkah-langkah mengkonfigurasi switch dengan 4 buah komputer klien, 4 komputer klien sebagai berikut. Nah, yang pertama, menyiapkan kabel jaringan jenis Thread 4 buah. Yang kedua ada menghubungkan ujung konektor RJ45 pada port Ethernet di komputer dan konektor satunya di port switch. Dan yang ketiga, memastikan lampu indikator di port Ethernet berwarna hijau atau kuning. Yang selanjutnya ada memastikan lampu indikator di switch juga menyala atau hijau atau kuning. Dan yang terakhir ada melakukan setting IP address supaya keempat komputer dapat saling berkomunikasi dan sharing data. Nah, langkah-langkah setting IP address adalah sebagai berikut. Yang pertama ada klik start, control panel, network and sharing center, change adapter setting. Dan yang kedua, kemudian klik local area connection, kemudian klik kanan lalu pilih properties, dan yang selanjutnya ada pilih use the following IP address. Nah, di sini kalian bisa memasukkan IP address seperti 192.168.0.1. Nah, yang subnet mask, yang bawahnya berarti subnet masknya 255.255.255.0. Klik OK set. Lalu klik OK, setting IP komputer selesai. Lakukan langkah yang sama untuk komputer BCD, yang beda adalah dalam mengisi IP address-nya. Jadi misalkan kan IP komputer yang pertama tuh 0.1. Nah, yang komputer kedua atau B bisa 0.2 dan selanjutnya, asalkan IP-nya di akhirnya berbeda supaya tidak bertabrakan. Nah, di sini udah ada contohnya. Lanjut. Oke, berikut cara konfigurasi plan pada switch manageable. Nah, jadi manageable itu switch yang bisa disetting. Nah, yang pertama, masukkan terlebih dahulu ke laman setting switch pada manageable, masukkan sheet, ID, dan password. Nah, di sini ada gambarnya. Ini sheet itu berarti ID, IP address-nya, ada ID dan password. Yang kedua, ini merupakan tampilan awal dari halaman settingan switch manageable. Nah, bisa dilihat. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya lalu masuk ke administrator, kemudian ganti IP address menjadi ini 192.168.40.1. Subnetnya yang ini gateway, IP config static, lalu klik update. Nah, di sini lalu langkah selanjutnya ada tampilan berikut jika update sudah berhasil. Nah, ini kalau ketika sudah mengisi IP, lalu tampilan begini. Nah, setelah mengisi IP address pada di switch tersebut, maka akan tampilannya keluar dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Nah, lalu memasukkan ke komputer kita atau PC kita dengan masukkan IP seperti ini. 192.168.40.2. Berarti maksudnya di sini di dalam switch manageable atau di administrator ini, di dalamnya kita memasukkan IP 40.1. Nah, ketika di komputer memasukkannya 40.2. Supaya apa? Supaya tidak bertabrakan. Nah, lanjut. Lalu kemudian login lagi dengan IP yang ini, IP yang berbeda, berarti IP yang telah dibuat di dalam administratornya atau di dalam switch-nya. Nah, ini masuk. Lalu kemudian ke plan setting sesuai pada gambar. Nah, ini.
Nah, kemudian atur lagi sesuai dengan gambar berikut. Nah, ini sedungan yang ada di gambar. Nah, setelah diatur seperti ini, berarti ini tuh berarti kayak akses buat potnya ya. Jadi bisa potnya buat ke sini ke situnya bisa diblok atau enggak. Nah, sepertinya itu buat kemana saja sih aksesnya. Jadi kita bisa ngeblok di sini buat aksesnya. Nah, lalu kita melakukan pengecekan pada CMD. Nah, ini dia. Kita di sini masuk ke CMD langsung. Ving 192.98.40.3. Nah, langsung di sini. Quick Live From berarti berhasil. Berarti yang betul berhasil. Nah, maksudnya ini teh nge-ping ke PC kita, jadi kepada klien. Nah, jadi tujuan si suite manageable ini kan bisa disetting ya. Berarti kan dari pengertiannya juga buat mengecek IP atau mengecek data atau merubah IP di dalamnya. Jadi atau bahkan bisa ngeblok IP ke klien mana misalkan itu. Jadi fungsinya itu doang. Soalnya suite ini dibagi dua, ada suite unmanageable dan suite manageable. Jadi buat suite manageable ini suite yang bisa disetting kayak begitu sebelumnya udah dijelasin, dan suite yang unmanageable itu suite yang tidak bisa disetting, cuma jadi penghubung doang. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan kali ini tentang mengkonfigurasi suite pada jaringan. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.